Oh ya. Jadi untuk contoh soal yang ini, ya, untuk contoh soal yang ini merupakan salah satu penerapan gaya bukan gaya gerak menggelinding di mana translasi dan rotasi berlaku pada satu objek yang sama, ya. Dalam hal ini adalah si piringan. Nah, ini disebutkan tadi kondisinya spesifik dia berada di atas permukaan licin dan tidak slip. Karena kalau slip berarti dia menjadi rotasi murni gitu ya. Kalau pernah lihat di YouTube atau misalnya di YouTube sehari-hari, Anda misalnya bawa motor atau mobil di jalan yang becek, tanah gitu ya, kemudian rodanya slip, itu kan artinya artinya di situ ini apa namanya, Anda nggak bisa si rodanya tuh nggak bisa cengkram ke ini kan, nggak bisa cengkram ke tanah gitu. Jadi si gaya geseknya tuh nggak ada gitu ya. Jadinya seperti itu. Nah, justru yang ada tuh hanya ada gaya gesek statisnya aja, tapi kinetiknya tuh nggak ada. Nah, oleh karena itu ini apa namanya untuk soal ini maka kita tinggal menggabungkan antara dua pendekatan, yaitu FMA dalam ranah gerak linier dan juga torsi sama dengan inersia dikalikan alfa dalam ranah gerak melingkar. Nah, oleh karena itu, karena yang ditanya adalah waktu, ya, tentukan panjang tali. Kalau yang sebelumnya ini waktu ya. Untuk contoh yang ini, oh sebentar, ini kita ini kan aja, bukan di delete tapi di apa nih? Reuse gitu. Bukan di reuse. Nah, nanti saya utak-atik lah. Kalau yang di contoh yang ini adalah hitung berapa waktu yang dibutuhkan supaya benda ini jatuh dari posisi L ke 0, tapi kalau yang ini adalah berapa panjang dari tali gitu ya, jika dikasih gaya F. Nah, itu dari contoh yang ini didapatkan bahwa L-nya itu sendiri ya, apa sih? Tentukan panjang tali L yang terlepas setelah bergerak sejauh D. Panjang talinya ini kan dia dililitkan pada piringan. Jadi berkaitan dengan keliling dari piringan ini ya. Berkaitan dengan keliling dari piringan ini. Oleh karena itu, maka nanti si panjang talinya itu ya, bentar. Panjang talinya itu nanti ada faktor ini nih, R dikalikan dengan theta sama dengan 2D ya. Kemudian panjang tali yang telah ditarik adalah L sama dengan R dikalikan dengan theta gitu ya. Sehingga nanti L adalah sama dengan 2D. Nah, R theta ini kan mirip-mirip dengan ini kan. Panjang busur ya. Kalau panjang busur itu adalah sama dengan R dikalikan theta dari yang ini. Ini misalnya ini ya, ini tetanya, maka ini busurnya ya. Busurnya adalah yang ini ya, S. Maka kalau dihitung keseluruhannya ya, tetanya ini sama dengan 2pi, maka kita bisa hitung berapa keliling lingkaran kan. Keliling lingkarannya itu adalah menjadi 2pi dikalikan R. Ya, satu keliling. Ya, untuk satu keliling. Nah, makanya nanti L-nya nanti menjadi seperti ini. Ini adalah contoh gerak keliling menggelinding untuk permukaan yang datar. Kalau permukaannya yang miring, ya, untuk permukaan yang miring, maka kita tinggal menyesuaikan, ya, menyesuaikan faktor-faktor gaya berat, gaya normal, dan juga gaya berat, dan juga arah kecepatan dari gerak menggelinding ini dalam orientasi yang disesuaikan dengan bidang miring tersebut. Sekaligus juga untuk faktor ininya ya, untuk faktor gerak menggelindingnya nanti akan ada penyesuaian, tapi tidak
terlalu signifikan dari aspek itunya, dari aspek kalau introduksi dari si tetanya ini nggak terlalu signifikan. Nah, yang harus hati-hati di sini adalah kita nanti punya 2 teta ya, atau supaya tidak terlalu dalam kasus ini ya, dalam ilustrasi yang ada di slide ini ada 2 teta, yaitu teta yang berkaitan dengan sudut pada gerak menggelinding di objek benda ini. Tapi satu lagi adalah teta yang berkaitan dengan bidang miring. Oleh karena itu kadang-kadang lebih bijak kita ini gunakan misalnya apa ya? V gitu ya. Misalnya kita pakai sudut V dan lain sebagainya supaya tidak ini, karena kalau pakai teta yang sama takutnya dia membingungkan antara teta yang di dalam gerak menggelinding dengan V yang ada di sini. Oleh karena itu saya pakainya aja kali ya, bentar. Jangan pakai teta, tapi pakainya sudut apa ya? V misalnya. Nah, ini pakai yang ini. Kemudian ini kita miringkan gitu ya, close. Ini kita miringin. Kita miringin ini untuk sudut V misalnya. Makanya nanti kita sesuaikan. Nah, tapi di sini ya suatu benda bermassa dengan momentum tanpa slip berjalan ke bawah tanpa slip pada bidang miring dengan kinetika bidang tetang, hitung percepatannya. Nah, saran tinjau gerak pusat massa dan rotasi terhadap pusat massa secara terpisah ketika menyelesaikan persoalan ini ya. Jadi hati-hati, sama seperti pada kasus yang atas ya. Ini tinjauan terhadap titik pusat massa dari piringan ini bergerak translasi dengan gerak melingkarnya jangan dicampur-campur ya, hati-hati. Jadi harus secara terpisah ya ketika menyelesaikan persoalan ini. Nah, kalau di sini ya menggelinding sendiri itu ada faktor gesekan statik yang harus diperhitungkan ya. Ada dua kasus menggelinding. Satu menggelinding tanpa tergelincir, jadi menggelinding murni, jadi nggak ada slip gitu ya. Tanpa tergelincir itu atau slip gitu ya. Slip, atau satu lagi adalah gerak menggelindir dan slip secara serempak. Jadi kayak apa ya? Ya itu tadi contohnya, kalau misalnya motor atau kendaraan Anda itu masuk lumpur dan mau bergerak itu kan kadang dia slip dulu tapi akhirnya bergerak gitu ya. Nah, itu artinya dalam kondisi menggelinding dan tergelincir secara serempak. Nah, gesekan statik F ini menyebabkan gerak menggelinding gitu ya. Besaran ini tidak diketahui dan harus diselesaikan. Pertama-tama tinjau dulu diagram benda bebas dari benda dan gunakan total seluruh gaya adalah sama dengan massa keseluruhan sistem dikalikan dari percepatan pusat massa. Jadi di sini tanpa ada gaya luar, dengan gaya gravitasi pun si ininya turun gitu ya, si benda ini turun. Yang kita asumsikan ini dia inersianya I. Jadi apakah dia ini bola atau silinder nanti itu urusan lain ya, urusan belakang. Yang penting dia kita ketahui dia punya inersia sama dengan I. Nah, sehingga dari sini apabila kita tentukan arah dari ininya ya, orientasi geraknya itu seperti ini, Y ke atas. Jadi vertikalnya itu adalah bukan ke atas, tapi tegak lurus ke atas bidang miring, dan satu lagi adalah sejajar ke bawah bidang miring. Maka dalam arah X yang didefinisikan seperti ini kita dapatkan gaya beratnya yang punya komponen sinus. Nah, nih kalau gitu ini ada sinusnya bukan V. Tadi kita sudah ganti dia dalam bukan theta ya, bukan theta tapi dia dalam V. Oleh karena itu kita pakai ini aja. Ya, kita pakai ini aja. Mudah-mudahan yang ininya ini ya. Oh, kalau gitu biar enggak pusing ini. Nah, ini sin. Nah, ini gini. Nah, ini kemudian si tetanya ya kita miringkan. Ya, kemudian ini si bukan tetanya, si V-nya kita ini kan. Salah kan? Mana tadi? Insert simbol V.
komputer saya juga nggak tahu ya kok tiba-tiba lambat ini. Sudah tanda-tandanya harus ke kampus ini. Biarin lah. Oke, ini TV seperti ini. Oke, nah sekarang ini adalah graf translasi dari F dengan diketahui dia ada gaya gesek yang melawan dari gaya berat, ya. Jadi gaya berat komponen X ini akan dilawan oleh gaya gesek ini ya, oleh gaya gesek ini, gaya gesek statik ini ditulisnya. Nah kemudian sekarang tinjau rotasi terhadap pusat massa CM dan gunakan torsi. Nah, kalau tadi kita sudah lihat bagaimana aspek gerak translasinya yang menuju ke bawah, karena benda ini bentuknya adalah bulat seperti ini, permukaan luarnya ini bentuknya bulat, bisa saja dia berupa bola atau silinder, ya. Maka geraknya terhadap poros itu kita hitung menggunakan torsi total sama dengan momen inersia dikalikan dengan percepatan sudut. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa relasi antara percepatan linier pusat massa dengan percepatan sudut adalah sama dengan ini, A sama dengan alfa R, dan torsi itu sendiri adalah sama dengan R dikalikan dengan F, ya. R dikalikan dengan F. Nah, ini yang harus hati-hati. Yang menyebabkan torsi di permukaan benda bukan gaya beratnya, karena gaya beratnya itu hanya mempengaruhi pusat massa dari si benda, ya. Jadi ketika waktu kita meninjau sebuah benda yang bentuknya balok-balok itu, ya, yang menyebabkan dia itu bergerak karena gaya beratnya itu bukan terletak di permukaan antara benda tersebut dengan lantai kan, tapi berada dari pusat massanya. Nah, ini yang harus hati-hati karena kalau Anda gagal mengidentifikasi gaya mana yang menyebabkan si rotasi ini, maka nanti akan salah hitung. Justru nanti Anda masukinya di sini adalah mg sin theta gitu ya. Makanya hati-hati. Nah, kalau di sini fenomenologinya itu adalah justru si gaya gesek yang menyebabkan dia itu berputar. Jika tidak ada gaya gesek, ya dia benda ini ya tidak ada menggelinding-gelindingnya gitu, jadinya dia ya ganti aja pakai box gitu ya, ganti aja pakai box, jadi dia tidak berputar sambil turun. Nah kalau gitu modelannya adalah tidak lagi menggunakan si bola ini ya, atau si bola yang bentuknya bulat seperti ini, tapi ganti aja dengan box seperti itu. Kalau misalnya, jadi contohnya mirip lagi dengan yang dinamika yang lalu, tapi karena di sini bentuknya ini adalah bulat seperti ini, dan kita ingin, dan dalam persoalan ini diketahui bahwa selain dia itu turun ke bawah, sambil dia turun ke bawah dia juga berputar pada porosnya gitu ya. Jadinya yang menyebabkan dia ini berputar pada porosnya adalah sebuah gaya luar yang berada di permukaannya luarnya ini ya, yang di kontaknya ini, yaitu adalah si gaya gesek, bukan gaya beratnya. Nah, itu hati-hati. Nah, oleh karena itu RF di sini adalah sama dengan I dikalikan dengan A per R, sehingga nanti gaya gesek itu adalah sama dengan inersia dikalikan percepatan linier dibagi R kuadrat. Nah, dari sini kita punya persamaan satu, ini kita pisah supaya tidak dianggap tidak dianggap dia diselesaikan dari satu sistem yang sama, tapi dia dari dua sistem yang berbeda, yaitu dalam perspektif translasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, sehingga dari sini, dari persamaan 1 dan 2 ini, kita eliminasi dulu F. Ya, kita eliminasi dulu F, jadi intinya masukkan dulu F dari persamaan 2 ke persamaan 1 atau sebaliknya, maka nanti kita akan dapatkan percepatan benda ini turun tuh ini persamanya ya. Nah, ini bentar. Ini untuk ini tadi kita pakai V ya. Supaya nggak gini. Terus kenapa itu yang di V? Nah, ini juga V. Nah, biar Ctrl C, Ctrl. Ininya nggak bisa diganti lagi.
Ya sudahlah, ini kita gini aja, pakai cara barbar aja. Area Ctrl C, Ctrl V. Oh, bentar. Ini berarti shape format fill. Shape fill pakai white. Pakai barbar aja. Nah, inilah. Nah, gitu. Ya. Jadinya seperti itu. Kemudian juga untuk persamaan yang bawah, ya, untuk persamaan yang bawah kita dapatkan seperti ini. Ini seperti ini dengan shape format fill. Oke. Nah, persamaannya kan seperti ini, ya. Untuk percepatan adalah sama dengan G dikalikan mr kuadrat sinus theta per mr kuadrat tambah inersia. Nah, tadi saya sebutkan bahwa inersianya ini kan nggak jelas. Bendanya tuh apa bentuknya, silinder atau bola. Nah, kalau untuk bola, nanti persamaannya kayak gini. Tapi kalau untuk silinder, persamaannya nanti akan, kalau tadi bola 2/5 mr kuadrat, tapi kalau dia itu silinder, di mana sumbu putarnya itu berada di tengah-tengah sumbu ininya, sumbu putar, berada menembus, ya, sumbu ininya, sumbu tegaknya seperti ini, maka dia itu nanti akan menjadi setengah mr kuadrat, ya. Makanya kalau bola nanti faktor I-nya menjadi 2/5 mr kuadrat, kalau silinder dia setengah mr kuadrat. Sehingga nanti untuk silinder maupun bola nanti kita dapat ininya perumusan yang lebih sederhananya. Kalau untuk bola dia menjadi 5/7 G dikalikan sinus dari ini sama juga nih problemnya. Antara ini kita copy saja. Copy kemudian paste. Nah, seperti ini, ya. Ya, dengan tetanya ini adalah sudut kemiringan, ya, hati-hati. Dengan sudut V-nya ini adalah kemiringan dari si bidang miring. Jadi kalau misalnya dia 37 derajat, ya udah berarti sinus 37 derajat berarti 3/5 gitu ya. Tapi kalau misalnya 30 maka dia setengah. Kalau misalnya dia itu 60 derajat maka setengah akar 3. Nah, ini ada persamaan, ada pertanyaan konsep sebuah dua buah silinder, Bentar. Dua buah silinder homogen terbuat dari aluminium. Silinder yang satu memiliki jari-jari 2 kali jari-jari yang satunya. Jika keduanya diletakkan pada puncak bidang miring yang sama dan dilepaskan, mana yang paling cepat sampai ke bawah? Yang besar, yang kecil, atau sama? Ya. Nah, ini untuk menganalisisnya nah kalau ini ya, kalau misalnya tadi pertanyaannya itu adalah hitung percepatannya, hitung gaya geseknya gitu ya. Oh ya, ini kita belum sampai ke menghitung gaya gesek ya. Kita ini belum sampai menghitung gaya gesek yang sebelumnya. Sorry, tadi ini saya udah nyebut ini duluan, tapi sesungguhnya ini sebetulnya belum diselesaikan ya. Tadi itu pertanyaannya sendiri apa sih? Oh, pertanyaannya sendiri adalah hitung percepatannya. Tapi di sini kan ada faktor yang tadi katanya disebutkan dulu kan, yang ada yaitu si gaya gesek. Gaya geseknya itu tadi dieliminasi. Nah, sekarang gini, kalau misalnya kita udah tahu berapa A, kita bisa hitung berapa F, gitu ya. Masukin aja lagi ke atas, gitu ya. Jadi I-nya berapa, A-nya udah kita tahu, kemudian ini ada R. Oleh karena itu nanti bisa kita hitung nanti ini aja ya, ini terus ini menggelinding kita punya dua persamaan, kemudian untuk mencari untuk bola ini ya, untuk bola ini sedangkan nanti gini aja, gaya gesek yang terjadi adalah ini tadi kita pakai persamaan 2 ya, ini oh ya betul ya. Yang terjadi adalah seperti ini. Ya, F-nya seperti ini ya. F-nya tadi seperti ini. Kemudian A-nya tuh yang ini ya. Oh, dengan ini dan ini. Ya. Dengan A-nya yang adalah seperti ini, gaya gas yang terjadi adalah F ini.
kemudian kita masukkan ke atas, nanti kita dapatkan berapa F-nya gitu ya. Jadi kita nanti akan dapatkan berapa F-nya. Sebentar, ini saya tambahin aja. Ya, tambahin, ini masukin ke sini. Ya, ini apa ini? Oke, A-nya masukin ke sini. Yang terjadi, oh ya, kasih keterangan gaya gesek yang terjadi dalam kurung untuk bola bol adalah ini. Masukin aja 5 F, udah saya hitung, saya tulis aja lah ya. F adalah sama dengan inersianya tadi 2/5 mr kuadrat dikalikan dengan 5/7 G sinus V dibagi R kuadrat. Ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret. F sama dengan 2/7 M G sin theta sin V ya, mg sin V ya, mg sin V. Benar ya, ini R kuadratnya coret-coret, 5-nya juga dicoret, kemudian yang bertahan 2 dan 7 G ya. Jadi ini nanti gaya geseknya adalah ini. Kita lihat juga ininya, gaya gesek ini satuannya Newton ya, gaya gesek satuannya Newton. Yang di sebelah sini 2/7 ini tak berdimensi, sinus theta tak berdimensi, sinus V tidak berdimensi, ini jadi V-nya ya. Ini V-nya yang ini ya. Kemudian mg, ya udah, mg ini kan massa dikalikan dengan percepatan G. Ini berarti juga sama. Ruas kanan satuannya Newton dan ini juga sama ya. Jadi inilah kalau misalnya diminta dihitung berapa gaya gesek terjadi untuk bola adalah ini persamaannya. Nah, bagaimana jika silinder? Bagaimana jika silinder? Nah, ini silahkan nanti dicoba-coba saja ya. Oke. Nah, kalau silinder, ini tadi kan ada yang ini, ada yang kecil sama yang besar. Nah, kalau yang di contoh kasus yang di atas ini adalah kita menghitung berapa percepatan. Oh, ya sorry. Yang tadi ya kita udah berapa contoh nih ya. Yang ini kita hitung berapa waktu. Berarti kita mengkombinasikan dinamika dengan kinematika. Kalau yang ini hitungkan berapa panjang. Again, ini berhubungan dengan kinematika dan dinamika. Kemudian untuk contoh yang ini hitung berapa percepatan. Dan kalau mau dihitung gaya geseknya, maka ini juga dinamika dan kinematika. Maka kalau yang ini ya ini soalnya hanya diketahui yang satu jari-jarinya lebih besar daripada yang lain ya. 2 buah silinder terbuat dari aluminium, bahannya sama, panjangnya sama gitu ya, panjangnya sama tapi memiliki silinder yang satu memiliki jari-jari 2 kali lebih besar daripada yang lain. Sehingga mana yang lebih cepat? Ya, karena di sini kan artinya dia ukurannya lebih besar. Logikanya dengan densitas yang sama, ya, maka si silinder yang ini lebih berat daripada yang kecil, gitu ya, karena ukurannya 2 kali lebih besar. Nah, di sini mana yang lebih cepat? Ya, mana yang lebih cepat? Yang lebih cepat itu adalah yang lebih cepat itu artinya yang V-nya lebih besar, ya. Nah, karena kita diminta menghitung V, maka pendekatan yang lain adalah mengkombinasikan antara usaha energi antara gerak translasi dengan gerak melingkar. Kalau yang tadi sebelumnya kita dinamika kinematika terus ya, maka sekarang kita menggunakan usaha energi. Nah, usaha energi untuk gerak translasi tidak perlu kita pisah dengan yang rotasinya, sehingga tinggal salah satu ya, katakan jari-jari dari benda ini adalah R. Nanti supaya nggak bingung ya, bentar.
jari-jari ini adalah R, kemudian masanya adalah M, dan jatuh dari ketinggian H, gitu ya. Maka kita mengenal hukum konservasi energi di sini, ya. Hukum konservasi energi di sini kita dapatkan seluruh energi potensial dari silinder di puncak H adalah sama dengan energi kinetik di bawah, ya. Energi kinetik yang akan kita dapatkan di bawah dikalikan ditambah dengan energi kinetik rotasi. Jadi ini translasinya, energi kinetik translasi, yang ini energi kinetik rotasi. Ya, kalau ini potensial di puncak, energi potensial puncak ada dinya di puncak. Ya, di puncak. Jadi seluruh energi potensial yang ada di puncak berubah menjadi energi kinetik yang semuanya energi kinetik total di bawah. Dengan energi potensial di bawah tentu saja 0, sedangkan energi kinetik di atas tadi disebutkan mula-mula diam. Ya. Karena keduanya diletakkan pada puncak bidang miring yang sama dan dilepaskan. Nah, sehingga dari sini nanti akan kita dapatkan, ya, persamaan berikut, ya, persamaan berikut. Jadi nanti ini MGH ini menjadi ini dengan I adalah I untuk silinder pejal, dan omega adalah sama dengan V dibagi R, atau kecepatan translasi sama dengan kecepatan sudut dikalikan dengan rotasi. Sehingga dari sini nanti akan kita dapatkan seluruh MGH, energi potensial yang dimiliki oleh silinder ini adalah sama dengan 3/4 MV kuadrat. Setelah kita melakukan modifikasi terhadap energi kinetik rotasi dan translasi. Nah, sehingga dengan demikian bahwa kecepatan terminal atau kecepatan dari kecepatan terminal dari silinder yang digelindingkan dari atas bidang miring nanti akan mengalami kecepatan terminal yang di bawah itu, yaitu ini ternyata komponen masanya tidak pengaruh, ya. Komponen masanya sama sekali tidak akan mempengaruhi kecepatan terminal pada saat dia di bawah. Artinya mau jari-jarinya lebih besar atau kecil, ya, mau jari-jarinya lebih besar atau lebih kecil, dia akan sama ininya, kecepatan terminalnya seperti itu. Karena dari sini tidak ada aspek ukuran yang nanti akan ini. Jadi dia hanya dipengaruhi oleh ketinggiannya saja. Gitu ya. Jadi kalau ingin kecepatannya lebih tinggi di bawah, maka hanya aja perbesar gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi V1, V2 tidak ada, jadi silinder M1 dan M2 sama sekali tidak akan mempengaruhi kecepatan terminal pada saat dia itu sudah di bawah. Nah, yang menarik di sini adalah, bentar ya, di sini faktor dari ini, ya, karena dia ini, nah ini yang harus diinikan, ini yang harus kita perhatikan, karena benda di sini sudah dijamin untuk turun ke bawah, ya, benda ini sudah dijamin untuk turun ke bawah, maka efek dari gaya geseknya ini minimal, walaupun ada sebetulnya, ya, karena kalau nggak ada ya kan tadi di konsep atas, ya, gesekan statik menyebabkan menggelinding gitu, ya. Jadi kalau gesekan statik F ini sebetulnya yang menyebabkan dia itu menggelinding, tapi dalam persoalan yang ketiga ini kita tidak tinjau dia karena apa, ya? Kita akan melihat bagaimana, kita di sini hanya melihat bagaimana ini kekeralan energi terjadi di sini gitu. Jadi faktor dari si gaya gesek di sini secara redaksi soal ini dianggap tidak terlalu signifikan, walaupun ada, ya. Jadi jangan salah, walaupun di dalam persoalan ini gaya gesek itu sebetulnya ada, namun dia tidak disebutkan karena dianggap tidak terlalu signifikan untuk menyebabkan perubahan dari ini. Karena kalau dia itu cukup signifikan, tentu saja nggak seperti ini, ya.
tentu saja untuk menyelesaikan persoalan ini, kalau misalnya gaya geseknya itu sangat-sangat signifikan, jadi dia ada apa ya, kayak ada suatu hal yang menempel dia itu dalam tanda kutip ya, sebetulnya nggak menempel. Jadi ada hal yang menahan dia sedemikian rupa sehingga ini apa baru nanti dia itu bisa turun. Maka kalau begitu konservasi energinya nggak bisa pakai ini kan, nggak bisa pakai apa ini namanya prinsip kekekalan energi, di mana seluruh energi potensial yang ada di sini diubah semuanya menjadi ini di sini kan. Nah artinya di sini ya, artinya di sini juga si bidang miringnya ini kan dianggap licin ya. Bidang miringnya ini dianggap licin sehingga si gaya gesek pada saat dia meluncur ke bawah dan juga gaya gesek statik yang ada ini dianggap tidak signifikan gitu ya, dianggap tidak signifikan walaupun sebetulnya ada. Oleh karena itu kita menggunakan ini oke-oke saja gitu ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi kalau misalnya gaya geseknya itu hadir di sini dan cukup signifikan, maka persoalan ini, nah yang persoalan yang ini nih, persamaan yang ini harus diganti ya, harus diganti. Jadi kita harus mengintroduksi, harus menambahkan faktor dari si gaya gesek, sehingga kalau begitu ininya persoalannya di mana gaya gesek itu menjadi penting ya, maka bentar ya, ini saya tambahin aja home new slide. What if friction, jadi gaya gesek signifikan ya. Nah, kalau gaya gesek signifikan, maka ini ada problematika yang muncul, problem muncul. Karena ini tadi ada ini kan problem muncul, yaitu satu, dia bisa saja ini ya, bisa saja dia tetap menggelincir tanpa slip ya. Jadi inilah yang sebetulnya yang bisa kita selesaikan. Jadi gaya geseknya tetap ada ya, gaya geseknya tetap ada, tapi si apa namanya si silindernya itu sendiri tetap menggrinding tanpa slip. Jadi turun ke bawah sambil berputar, tapi ada pengaruh dari gaya gesek. Nah, yang bahaya itu adalah kalau dia menggrinding dan ada slip. Berarti ada suatu waktu tertentu di mana kita harus menghitung dia secara transaksi murni. Nah, itu susah. Ya. Nah, itu susah. Kalau itu problemnya, maka persoalan yang sederhana seperti ini ya menjadi kompleks. Menjadi kompleks berarti kita harus tahu di waktu-waktu mana dia itu slip gitu ya. Jadi rotasi murni, kemudian rotasi dan translasi, kemudian rotasi lagi. Problem muncul di sini karena silinder sewaktu-waktu slip, slip. Ya, jadi kalau di sini ya dia dari sini menuju ke bawah. Nah, ini di sini dia muter aja di sini gitu ya. Karena di sini kasar. Maka di permukaan yang ini ya, dia muter sendiri gitu. Baru dia muncul lagi ke bawah gitu. Nah, ini yang menjadi sulit gitu ya. Sewaktu-waktu slip. Nah, jika tidak slip, maka ini menjadi agak mudah. Jadi kita hitung dulu berapa delta U ditambah delta K sama dengan ini kan usaha oleh gaya gesek kan? Ya, karena sambil dia berputar dia juga menghasilkan gaya gesek yang melawan kan? Ya, karena dia diturunkan gitu kan? Dia itu ini diakibatkan oleh W sin theta gitu kan? Oleh sin V. Oke. Dia turun ke bawah gitu kan? Tapi dalam hal lain dia juga ada gaya gesek ke atas gitu ya. Oleh karena itu nanti dia akan berubah menjadi ini gaya gesek ya. Gaya gesek dikalikan dengan ini misalnya tadi ya.
Misalnya ini V-nya, ini adalah ketinggiannya. Ketinggiannya benda itu dari atas ke bawah, maka kan kita hitung berapa nih sisi miringnya, ya. Nah, ini L-nya nih, ini L-nya. Ya, ini L-nya, ya. Ini L-nya. Nah, ini kita bisa hitung aja bahwa H per L ini kan sama dengan sinus P gitu ya. Ya. Benar. Benar kan? H per L ini kan sinus P kan? Nah, berarti nanti kita hitung aja L adalah sama dengan H dikalikan sinus V. Gaya gesek dikalikan dengan H dikalikan dengan sinus V. Ini adalah sama dengan perubahan energi kinetik dari atas ke bawah dan perubahan energi potensial dari atas ke bawah. Berarti MGH-nya ada, kemudian setengah MV kuadrat ditambah setengah inersia alfa setengah inersia omega kuadrat juga ada gitu ya. Dan dia dipengaruhi oleh gaya gesek ini. Nah, tapi hati-hati pada di sini yang karena dia itu ke bawah ya, ke bawah seperti ini, maka ini gaya geseknya adalah gaya gesek kinetik. Bukan lagi statik yang ada di atas ini, bukan ya. Jadi pada saat dia meluncur ke bawah gitu ya, sambil dia bergerak secara translasi ke bawah, maka dia menjadi gaya gesek kinetik seperti itu. Karena dia bergerak. Nah, ini kalau misalnya gaya geseknya signifikan, ya. Ini sehingga kalau ini yang terjadi sewaktu-waktu straight, nah ini susah, ya. Ini problem menjadi sulit. Ya, karena ini tadi ya diperhatikan di sini kan ada energi yang ini kan, ada energi yang lepas, ada energi yang habis karena panas gitu kan. Seperti ini kemudian dia ke bawah gitu. Berarti nanti V yang nanti terjun ke bawah terminalnya itu dia pasti berkurang gitu ya, berkurang daripada yang kita tentukan sebelumnya pada saat dia licin dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dengan yang ini, kalau misalnya ada gaya gesek yang signifikan tapi tidak membuat slip ya, maka V-nya sepertinya akan lebih kecil daripada yang ini ya, lebih kecil daripada yang ini. Nah, apakah dia itu berkaitan dengan massa? Nah, itu silakan saja nanti diinikan. Silakan saja nanti dicari karena sesungguhnya si F-nya ini ya. Karena si F-nya ini, F kinetiknya ini kan sama dengan mu kinetik dikalikan dengan gaya ini kan, gaya kontak kan ya. Gaya kontak, dan kontaknya itu sendiri kan hanya ini. Gaya kontaknya itu sendiri kan hanya di ujung bawah ini ya, di ujung bawah ini. Nah, itu mirip-mirip dengan ini kan, dengan gaya normal yang ke atas itu. Nah, itu nanti harus dicari dan lain sebagainya. Oke, ini kalau misalnya jika gaya geseknya ini signifikan. Tapi kalau, nah ini contoh yang lain, sebuah bola bowling bermasa M, jari R dipukul. Bukan dipukul ya, kalau bola bowling dilempar kali ya, dilontarkan, atau bola bowling harusnya jangan bola, kalau dipukul mah jangan bola bowling, tapi apa ya, digelindingkan. Kalau bola bowling itu kan, Anda kalau main bowling atau Anda lihat orang main bowling itu kan bolanya nggak dipukul tapi dilontar kan ya, dengan kecepatan awal V0, mula-mula tidak berputar. Nah, ini kondisinya jadi gini, mula-mula dia translasi, kemudian dia mutar ya. Yang tadinya dia itu translasi murni, kemudian setelah saat tertentu dia menggelinding gitu ya. Nah, ini hitung kecepatan akhir VF dari bola. Jadi di sini bola bowling itu dilontar gitu ya. Jadi cara mainnya sih kan diayunkan gitu ya, tangan kita terus kita lepas gitu kan, terus kita lepas dengan kecepatan V0. Berarti kan kalau itu apa ya, dilontarkan atau apa ya, karena bukan dipukul. Tapi Anda inilah, mudah-mudahan ada ini bisa membayangkan, sehingga nanti ininya kecepatan terminalnya itu didapatkan dengan kondisi di suatu jarak tertentu dia yang tadinya translasi murni berubah menjadi menggelinding gitu ya. Nah, cara menghitungnya, selama tergelincir maka gaya gesekan akan mempercepat bola dalam arah minus X.
ya, sehingga nanti dia menjadi seperti ini, ya. Kemudian laju bola menjadi seperti ini. Kemudian gesekan juga memberikan torsi terhadap pusat massa bola pada saat dia mulai menggelinding, ya. Pada saat dia itu translasi murni, si torsi ini nggak ada, ya. Torsi ini nggak ada pada saat dia itu translasi murni, tapi setelah dia itu mulai menggelinding, maka torsi ini muncul. Dan karena ini bola bowling, maka dia itu menjadi 2 mr kuadrat, ya. Dengan mengasumsikan si bola bowlingnya ini adalah bentuknya pejal. Padahal kalau Anda bedah, ya, bola bowling itu sebetulnya hollow, ya. Harusnya dia itu ini apa namanya mirip-mirip tin spherical shell seperti ini, ya. 2/3 mr kuadrat, tapi dalam contoh ini kita anggap dia pejal. Oke, dari situ kita nanti, ya, dari kondisi-kondisi ini, ya, kita akan dapatkan persamaan ini, ya, dari torsi sama dengan inersia dikalikan dengan alfa, kemudian persamaan kecepatannya itu adalah sama dengan kecepatan 0 ditambah percepatan yang muncul ditambah dengan T. Ya, seperti ini. Nah, jadi dia mula-mula V0 dari ini ke sini, ya, dari ini ke sini, ya. Kemudian di titik ini dia mulai berputar dengan kecepatan rotasi awalnya itu adalah sama dengan omega 0. Oke, dari situ, omeganya 0 sendiri tadinya kan dia nggak ada, ya. Tadinya kan dia ini translasi murni, omega 0-nya adalah 0, baru kemudian dia muncul, gitu ya. Baru kemudian dia itu muncul. Nah, kemudian kita akan punya 2 persamaan, yaitu persamaan kecepatan dari translasi ditambah kecepatan dengan persamaan kedua berasal dari kecepatan sudut. Nah, oleh karena itu, untuk menghitung T sebagai fungsi dari omega, nanti kita dapatkan seperti ini, sehingga nanti akan kita dapatkan kecepatan terminal, ya, dari bola bowling ini adalah sama dengan 5/7 dari kecepatan awal pada saat dia itu dilontarkan. Jadi di sini sama sekali setelah kita melakukan modifikasi, ya, melakukan modifikasi terhadap persamaan atau melakukan substitusi dan ini, ya, eliminasi dari A dan B, gitu ya, persamaan A dan B, maka nanti akan kita dapatkan persamaan ininya apa namanya kecepatan linearnya, ya, kecepatan linearnya akan menjadi seperti ini. Oke, ini adalah untuk gerak menggelinding. Nah, ya, yang terakhir ini adalah persoalan katrol lagi dengan massa. Ini mirip dengan yang atas, ini disebut sebagai pesawat Atwood. Ini dulu sering juga masuk ke modul praktikum, ya, masuk modul praktikum, di mana ini punya massa 1, massa 2, massa yang satu lebih berat daripada massa 2, sehingga dia ini turun ke bawah, ini naik ke atas, tapi si katrolnya ini punya massa tersendiri, jadi nggak bisa diabaikan. Oleh karena itu, kita melakukan perhitungannya menjadi seperti ini, dan percepatan yang terjadi dari sistem ini nanti kita dapatkan adalah sekian, menggunakan cara-cara yang tadi sudah disebutkan di atas. Oke, jadi reviewnya, ini adalah analogi-analogi, ya, yang bisa dilakukan antara FMA dengan torsi, usaha transaksi dengan rotasi, daya, energi kinetik, momentum, dan juga perubahan momentum terhadap waktu yang tidak lain merupakan torsi dan gaya. Oleh karena itu, nanti ini adalah rangkumannya, sehingga nanti di kuliah hari Rabu kita akan membahas tentang elastisitas dan juga itu prinsip kesetimbangan. Kalau misalnya waktunya memungkinkan, cukup waktunya tidak ini, jika waktunya memungkinkan maka kita juga akan review sedikit tentang prinsip kesetimbangan, ya, soal-soal kesetimbangan. Nah, sayangnya karena tadi ada masalah, harusnya kita hari ini ya membahas ini. Ada 2 contoh soal menarik, ya, yang terkait dengan gerak rotasi dan translasi. Yang ini, sedangkan contoh yang 6 ini adalah gerak menggelinding, ya. Sayangnya ini belum kita bahas. Kalau misalnya sempat hari Rabu kita bahas, tapi kalau enggak ya sudah, kita ini aja lanjut saja dengan materi yang ada, ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai poin ini?
Oke, kalau nggak ada, nanti hasil kuesioner nanti akan sama Ibu Kaprodi diminta untuk dibahas, karena siapa tahu nanti untuk kuliah-kuliah selanjutnya nanti kita bisa lakukan adjustment. Misalnya Anda mau ada apa ya? Kalau kunjungan ke industri kayaknya terlalu berat karena masih pandemi dan lain sebagainya. Kalau misalnya apa itu namanya ke museum juga, museum di Bandung apa yang berkaitan dengan ini, yang menarik itu museum di Taman Minisanya tuh yang ada apa museum teknologi ya, museum iptek yang menjelaskan tentang bagaimana industri manufaktur dan lain sebagainya itu didasarkan kepada prinsip-prinsip fisika dan lain sebagainya. Sayangnya kita nggak bisa ke sana. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang bisa berkaitan dengan pemberian dari perbaikan kuliah daring dan lain sebagainya, nah itu mungkin juga bisa kita terapkan untuk kuliah-kuliah selanjutnya. Kalau misalnya dirasa ya kita lakukan sekarang ini ya repetitif dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu nanti kita bahas. Kalau misalnya hasilnya sudah ada, tapi kalau belum ya udah kita lanjut aja. Oke, kalau nggak ada, ini saya stop sharing dulu dan saya matikan ininya rekamannya. Kok live in YouTube? No. Oke, saya matikan.